Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita sudah masuk di dalam bulan Mei. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang begitu besar yang kita rasakan hingga pada saat ini. Nah saudaraku, kita bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh memiliki kesehatan, kekuatan, bahkan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang baru, bahkan semangat yang baru untuk kita boleh melakukan bagian kita sepanjang hari ini. Nah saudaraku, dari Pekanbaru Indonesia, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami percaya di bulan Mei ini ada sukacita baru yang terus Tuhan akan nyatakan di dalam kami. Bahkan kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap untuk dapat melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Bolehkah Balas Dendam? Firman Tuhan ini tertulis Mazmur 18 ayat 30 sampai 42. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajak tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kau binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Nah saudaraku, sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam segala hal. Namun, dalam membangun hubungan dengan orang lain, seringkali kita diperhadapkan pada banyak kendala dan masalah. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga otomatis masing-masing punya kehendak, keinginan, ide, dan pendapat yang berbeda pula. Akibatnya, perselisihan, ketegangan, kebencian, marah,
selisih paham, kesal, jengkel, sakit hati, seringkali timbul dan hal itu berujung kepada permusuhan. Banyak sekali kasus kejahatan terjadi karena dipicu permusuhan antar individu, dan biasanya orang yang bermusuhan akan mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi situasi demikian? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang telah berbuat salah, menyakiti, melukai, dan memusuhi kita? Haruskah kita menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu harus kita beri pelajaran dengan memperlakukannya dengan tidak baik? Prinsip yang dilakukan oleh orang-orang dunia terhadap musuh adalah memperlakukan musuh sebagaimana ia sudah diperlakukan. Artinya, ia akan berusaha membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan akan berlaku pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Jadi, cara yang salah dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh adalah membalas dendam. Sebagai orang percaya, kita tidak diperbolehkan berlaku demikian. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh berada di benak atau di dalam praktek kehidupan setiap kita. Allah dengan jelas sekali menunjukkan bahwa Ia tidak menghendaki untuk balas dendam. Tetapi di sisi lain ada ayat-ayat yang sepertinya mengizinkan balas dendam. Salah satu perikop kontroversial yang berkaitan dengan balas dendam adalah Mazmur yang kita baca pada hari ini, khususnya ayat 38 sampai 43. Di sini kita melihat bagaimana Daud melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Bahkan seperti tidak ada ampun dan mengindikasikan bahwa tindakan itu benar. Untuk memahami hal itu, mari kita pahami konteks dari Mazmur 18 ini. Kalau kita melihat dari ayat 1, jelas sekali bahwa Mazmur ini merupakan nyanyian syukur Daud kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan yang melepaskannya dari musuh, khususnya Saul. Kisah pengejaran Saul terhadap Daud penuh dengan pengampunan dari Daud terhadap Saul. Nah, saudaraku, kepada kita justru dipertontonkan bagaimana Daud adalah seorang yang tidak mau membalas dendam. Meskipun ada sejumlah kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Daud justru membuang kesempatan itu karena ia menghormati Tuhan. Kalau demikian, apakah perikop ini kontradiktif? Jawabannya, tentu saja tidak. Perikop ini adalah bagian dari pengakuan Daud bahwa segala sesuatu yang ia alami, termasuk kemenangan-kemenangan terhadap musuh-musuhnya, terjadi karena pertolongan Tuhan. Daud hendak mengatakan bahwa apa yang diterima oleh musuh-musuhnya adalah hal yang wajar kepada konsekuensi atas kejahatan mereka. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka patut mendapat hukuman dari Allah, dan Daud dipakai Allah untuk menghukum mereka. Jadi, apa yang kita baca bukan Daud yang menjadi pendendam, tetapi keadilan Allah lah yang harus dinyatakan. Mengapa tidak boleh membalas dendam? Ada tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, karena ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Jika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita pun secepat kilat merancang kejahatan dan berusaha balas dendam, kita telah melanggar firman Tuhan.
Tuhan melarang kita untuk melakukan balas dendam. Oleh sebab itu, jangan berpikir untuk melakukan balas dendam. Jika ada yang harus dihukum, itu adalah bagian Allah. Bagian kita adalah belajar untuk mengampuni sesama kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Nah, saudaraku, kita bersama-sama untuk boleh menyikapi, meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mencari Tuhan yang hidup, kita sungguh-sungguh mau agar Ia intervensi dalam seluruh hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kalau kami boleh merasakan setiap anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami boleh tutup untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mendorong membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah pengharapan kami tidak pernah hilang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, menyertai setiap kami dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam penderitaan kami. Engkau turut bekerja di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami, semuanya kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.